Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik, mahasiswa Kriminologi Universitas Islam Riau tahun 2017. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit dari makalah saya mengenai kejahatan yang terorganisir. Maka dari itu, saya akan mengangkat judul tentang kejahatan cyber spamming demi memenuhi tugas mata kuliah dari Organized Crime. Di era globalisasi dan di zaman teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, kejahatan bukan hanya terjadi di dunia nyata, melainkan bisa terjadi di dunia maya. Yang dimana kejahatan itu memanfaatkan jaringan internet untuk mensabotase data dan berusaha untuk merusak privasi dari pengguna dunia internet atau dunia maya. Tentu kalian pasti bertanya, apa sih itu spamming? Nah, untuk spam sendiri, sebenarnya spam ini sering dijuluki sebagai junk mail, yang artinya junk mail itu kita ibaratkan untuk sekarang adalah seperti surat elektronik berbentuk email, yang dimana pengguna email tersebut mendapatkan pesan email secara terus-menerus dan mengganggu kenyamanan pengguna email tersebut, yang bertujuan untuk merusak ataupun mengambil data-data yang ada di pengguna email tersebut, seperti data pribadi maupun nomor rekening ataupun buku tabungan lainnya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa bentuk tindakan spamming yang biasa terjadi di negara kita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk spam surat elektronik. Nah, yang seperti saya sudah jelaskan tadi sebelumnya, surat elektronik ini berbentuk email. Pengguna email tersebut merasa terganggu dengan spam yang ada, pengiriman surat email secara terus-menerus yang berisikan tagihan ataupun setoran, padahal kita sebelumnya tidak melakukan transaksi apa-apa. Dan disitulah para cyber tadi menyepam email kepada pemilik akun untuk segera dibuka. Nah, ketika pemilik akun ini membuka spam email tadi, maka keluarlah perintah atau timbullah perintah untuk memasukkan data ulang, seperti data pribadi ataupun buku tabungan ataupun nomor rekening. Nah, setelah nomor rekening tadi dimasukkan, maka itulah dampak dari sabotase data akan hilang saldo ataupun uang yang ada di rekening tersebut. Berikut merupakan contoh dari spam forum. Nah, di sini ada dari situs web. Kita klik. Jika situs web kita klik, maka timbullah iklan seperti ini. Nah, ini ada bentuk iklan yang bersifat jahat, yang dimana ketika kita meng-close iklan tersebut, maka akan mengeruk keuntungan atau menghasilkan keuntungan bagi si tim cyber tadi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari tim cyber ataupun tim cyber spamming tadi untuk melakukan tindak kejahatannya. Di mana cyber spamming ini juga merupakan tindakan kejahatan yang terorganisir dan tidak bisa dilakukan secara individual. Di dalam kinerja cyber spamming ini memiliki beberapa kelompok yang dimana terdiri dari bagian kelompok spam email itu ada sendiri, bagian kelompok sabotase data dari buku rekening ataupun pembobol ATM juga ada sendiri, kelompok dari penjual akun-akun email juga ada sendiri. Jadi cara kerja seperti ini. Di dalam pengaplikasian data pengaplikasian kinerja dari spam email tersebut dikutip dari lampiran berita tahun lalu, kalau saya tidak salah di daerah Bandung. Di dalam berita itu menjelaskan bahwasanya tim cyber spamming tadi dalam satu malam dapat menghasilkan uang sebesar 12 juta. Dari hasil 12 juta itu dari mana? Dari penjualan email. Jadi setiap email yang di-spam mereka di dalam Gmail tadi, jadi email tersebut ketika berhasil disabotase, dalam satu akun itu dihargai senilai 40.000. Nah, 40.000.
Dalam satu malam mereka bisa mengumpulkan sebanyak 300 akun sekaligus. 300 akun yang dapat disabotase oleh mereka. Jadi tim penjual email tadi akan menjual akun tersebut kepada tim pembola ATM seperti itu dengan dihargai senilai 40.000. Nah, maka 40.000 kalau sudah dikalikan dengan 300 akun berarti memang sekitar 12 jutaan dalam penghasilan mereka. Jadi cara kerja mereka seperti itu, dan kebanyakan yang terjadi di Indonesia ini adalah dari spam surat elektronik. Lalu apa dampak dari tindakan spamming tadi? Nah, tindakan spamming ini berdampak kepada rusaknya akun ataupun rusaknya fasilitas jaringan internet yang terdapat pada pengguna email atau pengguna dunia maya atau dunia internet. Dampak yang lainnya yaitu seperti kerugian secara ekonomis, yang dimana pelaku kejahatan cyber spam tadi mensabotase data rekening mereka dan mengambil seluruhnya saldo yang ada di dalam rekening tersebut. Di Indonesia terdapat landasan hukum atas tindakan kejahatan cyber spamming tadi, yang dimana tindakan cyber spamming ini tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi online.